Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febianti dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang sebelum, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Imalobasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah naik tahta sebagai sultan, beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pakana atau lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki Ehandejes van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Raja Goa ke-15, Imanuntungi Daeng Matola Karaeng Lakiung yang bergelar Sultan Malikuset dan ibunya bernama Isabe Tomo Lakuntu yang merupakan putri bangsawan Laikang. Sultan Hasanuddin juga mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Ipatimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jene yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Bima Ambela Abul Chair Sirajuddin. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin masa depan. Kecerdasan dan kerajinan beliau dalam belajar sangat menonjol dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Pendidikannya di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama, rendah hati, jujur, dan memiliki semangat perjuangan. Selain itu, Hasanuddin pandai bergaul tidak hanya dalam lingkungan bangsawan istana dan rakyatnya, tetapi meluas kepada orang asing seperti orang Melayu, Portugis, dan Inggris yang pada saat itu banyak berkunjung ke Makassar untuk berdagang. Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC. Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan kerajaan Goa sebagai penghalang dan saingan berat. Bahkan VOC menganggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Sultan Hasanuddin memerintahkan kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah melarang orang Makassar berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis dan sebagai berikut. Setelah kekalahan yang diderita kerajaan Goa dan mundurnya Sultan Hasanuddin dari benteng Somba Opu ke benteng Kale Goa, maka usaha Spelman memecah belah persatuan kerajaan Goa terus dilancarkan. Usaha ini berhasil setelah diadakan pengampunan umum. Siapa yang mau menyerah diampuni Belanda. Beberapa pembesar kerajaan menyatakan menyerah. Karaeng Talo dan Karaeng Lengkese menyatakan tunduk pada perjanjian Bungaya. Setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disebut dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranen, Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri sebagai ceramah dan pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar.
namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indis Percit Suardi Suryaningrat, Dewes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berville, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pamonjat, Ali Sastromidjojo, dan Abdul Majid Jononingrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelajaran berjudul Indonesia Free. Selanjutnya ada pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang menangkap pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta Syahrir dipindah lokasikan ke Bandaneira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pangesangan Timur 56 tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.